diterima itu berharap tentu mudahan jadi haji mabrur. Apa yang berikutnya haji mabrur itu? Kata Nabi, "Laisal jaza illa jannah." Tiada lain pahalanya adalah surga. Nanti berikut surga dan lainnya akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Ya, berharap kita nanti tidak hanya berkumpul bersenang-senang bersama keluarga di dunia, tapi juga yang penting adalah kita akan berkumpul kembali bersama keluarga di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, manasik haji kita ini ya, mudah-mudahan membantu memfasilitasi itu, ya kan? Jadi kami nggak main-main gitu kan. Manasik haji yang kita laksanakan ini mudah-mudahan membantu memfasilitasi Bapak Ibu kita semuanya ya, nanti di surga kumpul kembali bersama keluarga. Itulah janji Allah ya, dalam surat 13 ayat 23, siapa beriman beramal soleh sekeluarga maka akan kembali berkumpul di surga bersama keluarga besarnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita gambarkan itu kita sebagai umat Islam ini tidak perlu bingung. Ikhlas ya semua ibadah kita lakukan. Caranya bagaimana? Nah, ya kan? Mau sholatnya, mau puasanya, mau hajinya, mau tidurnya, ya, mau makannya, semuanya sudah ada tuntunannya. Kita nggak perlu bingung bikin cara yang lain. Kalau bikin cara yang lain pasti salah dan tidak diterima. Begitupun kita berhaji. Kalau kita bikin cara yang lain, saya mau bikin cara sendiri, ya kan? Pasti tidak diterima. Maka syukur kita menjadi umat Islam ini, semua kehidupan kita, mulai kita tidur sampai bangun tidur atau mau tidur lagi, ada contohnya, ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu calon jamaah semuanya bisa mengikuti manasik dengan sebaik-baiknya. Mungkin sebagai gambaran di KBH An-Namirah kita akan mengadakan manasik kurang lebih 12 sampai 13 kali pertemuan ya, bisa ada ya. Dan nanti sebelum Ramadan mudah-mudahan sudah rampung. Nanti setelah Ramadan Pak Ibu tinggal manaskan lagi begitu. Kenalkan tadi sama belum menggunakan diri, nama saya Ali Rahman Latif, panggilannya Pak Ali. Untuk sama-sama di Al-Mirah ini ya, memfasilitasi jamaah untuk bisa berangkat manasik dan di sana dan sampai pulang kembali dengan selamat dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mari kita buka acara manasik silaturahmi dan berkurangnya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan atau sambutan selamat datang, welcome speak atau ahlan wa sahlan dari Ketua KPIH kepada Ustaz Dr. Agus Faladafat Al-Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Ali, Ibu Dr. Mubadia, Pak Hasbi, Ustaz Hasbi, Ustaz Sutiono, Bapak Ibu jemaah calon haji yang insyaallah hadir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini sambil menunggu yang lain Bapak Ibu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi teman-teman juga kalau siang ketiduran ya, dan ada yang sholat gitu ya, ada yang sholat apa Ibu bawa semuanya jemaah yang jemaah insyaallah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih kedatangan Bapak Ibu
sebelum berangkat sampai nanti berangkat Pak. Kita manasik terus. Insya Allah kalau di sini 12-13 kali, nanti di sana mungkin sebelum haji bisa 2 sampai 5 kali kita manasik lagi. Insya Allah Allah mengabulkan, pembimbingnya nanti saya yang di sana. Nanti kita sama-sama ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya bersama-sama. Yang penting bahwa kami di sini An-Namiro akan membimbing Bapak Ibu semuanya manasik hajinya, dari misalkan sholatnya. Kami di sana juga ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu habis sholat fardu pasti sholat jenazah, gitu kan? Itu lalu nanti ada tayamum seperti apa Pak? Ya kan? Nanti ada sholat jamak, sholat qashar seperti apa Pak? Itu akan dipakai pada saat kita nanti ibadah haji Pak. Lalu ada nanti sholat safar ya Pak ya. Gitu. Jadi kami nanti dalam 12-13 sampai mungkin 15-16 kali Pak, kita akan bimbing Bapak Ibu bagaimana ritual ibadah, baik itu sholatnya, hajinya dan sebagainya. Di KBH An-Namiro ini Bapak Ibu semuanya berbeda dengan KBH yang lain. Apa perbedaannya? KBH An-Namiro ini KBH An-Namiro ini berbeda dengan KBH Bani Saleh atau Al-Azhar. Kami apa yang menjadi tuntunan Rasulullah kami akan ikuti Pak. Salah satunya adalah tarbiyah. Maka perbedaan kami dengan yang lain adalah Rasulullah melakukan tarbiyah, kami melakukan tarbiyah. Pemerintah itu tidak melakukan tarbiyah ya Pak. Pemerintah tidak melakukan tarbiyah, kan kami terus benar. Tapi kami Muhammadiyah, KBH An-Namiro itu apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan, walaupun sunnah. Salah satunya ada tarbiyah. Itu satu. Yang kedua, bahwa kami juga akan membimbing Ibu nanti, gitu kan ya. Yang pertama, nggak usah khawatir, gitu kan ya. Saya di sana bagaimana nggak usah khawatir. Percayakanlah kepada kami, baik di tanah air maupun nanti pelaksanaan ritualnya maupun nanti pas pulangnya. Bahkan setelah pulang kita akan mengadakan selalu mengadakan namanya pengajian Pak, ahad ketiga. Kami mengadakan pengajian ahad ketiga alumni dari KBH An-Namiro. Ibu semuanya, yang selanjutnya adalah pada saat nanti ritual hajinya itu insya Allah nanti Pak, biasanya kami itu kloter kedua biasanya, jadi gelombang kedua, Makkah dulu baru Madinah, Makkah dulu baru Madinah. Kami selalu minta seperti itu Pak. Kenapa? Capek dulu baru senang-senang ya Bu ya. Jangan senang-senang dulu baru capek. Biasanya kalau Madinah dulu senang dulu Pak. Pas ritual hajinya nggak capek. Iya Pak. Kami masa itu, kami ini belum mampu. Ini ritual hajinya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah manusia yang dipilih Allah. Tidak semua manusia seperti Bapak Ibu yang dipanggil. Maka kesempatan ini harus
Udah itu aja. Yang apa? Kesehatan. Banyak minum vitamin, banyak olahraga. Ini ya, vitamin dan olahraga. Jaga kesehatan. Yang kedua, Pak, saya nggak bisa baca Quran, ya kan? Doanya juga terbatas. Bisanya cuma kulhu aja, udah, nggak usah khawatir. Ya kan, doanya itu udah itu. Jadi di dalam ritual haji, Pak, tidak ada yang wajib harus baca ini kan? Ya kan, yang penting Bapak sehat aja, sehat, semangat. Yang kedua adalah pikiran. Ya Pak, Ibu ya, pikiran harus bebas. Gak usah mikirin nanti anak kita di sini seperti apa, ini seperti apa, gak usah. Sudah, gitu ya. Yang mikirin adalah yang penting Bapak sehat, pikirannya tenang, hatinya lapang, itu aja. Masalah di sono nanti tanggung jawab saya, ya kan? Tidurnya bagaimana, kamarnya seperti apa, barang dari siapa, urusan saya nanti. Ya, bacanya bagaimana, urusan saya nanti di sana. Ya, Bapak Ibu ya, nggak usah mikirin apa yang nanti pada saat manasik ada materi manasik. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sepuh semua, gitu. Ada yang sepuh, ada yang bisa nangkap, ada yang tidak. Itu kan nggak apa-apa. Ya. Pak, saya cuma bisa astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya itu aja. Pas membaca kulhu aja. Gitu kan. Tapi nanti dalam manasik kita akan ajarkan. Kita akan ajarkan tata cara manasik ibadah haji seperti apa. Gitu Pak ya. Kalau nggak bisa ngikutin saya juga nggak apa-apa. Ibu ya, jangan dipaksa. Ya pokoknya Ibu sehat, Ibu Bapak pikirannya adem, tentrem gitu ya. Gak usah mikir ibunya, sudah. Banyak vitamin sekarang olahraga. Nanti dalam manasik juga kita akan jalan Pak. Jalan kira-kira sekitar 4 kiloan lah, 4 sampai 8 kilo. Car Free Day itu Pak, kita bareng-bareng nanti Car Free Day. Ada naik ke atas, begitu Pak nanti. Ya kan? Itu kalau kita kemarin di Mina Pak, sampai ke Jumroh itu sekitar 4 kiloan Pak, pulang pergi 8 kilo. Itu yang paling dekat Pak. Waktu di Mina Jahit itu perginya 8 kilo, pulangnya 2 kali 16 kilo. Itu Mina Jahit paling ujungnya Mina Pak. Jadi ujungnya Mina. Assalamualaikum. Silakan Ibu makan. Jadi 8 kilo Pak. Mudah-mudahan dia sehat saja sudah. Ya Pak ya, Pak sehat ya Pak. Nah, bagaimana nanti materi hajinya? Nanti secara teoritis Pak, kami Pak Ali, ada Departemen Agama nanti, lalu ada kesehatan, ya, lalu ada prakteknya juga Pak, insya Allah. Oke. Kita akan lakukan nanti kalau cuaca memungkinkan, kita akan praktek di luar, di lapangan. Ibu bisa lihat. Kalau hujan atau panas kita praktek di sini saja. Ya kan, itunya apa, alatnya lengkap kita semuanya. Nanti akan saya bimbing, saya atau nanti Pak Ali yang bimbing untuk praktek di lapangan. Nah Bapak Ibu semuanya, di dalam melaksanakan ibadah haji, kalau materi nanti ya Bu ya, nanti materi ada sesi nanti pertemuan kedua Pak.
bertanya sebanyak-banyak pada kamu. Yang Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya nih. Protes juga nggak apa-apa, iya kan? Protes nggak apa-apa. Di sana nggak boleh. Saya suruh A harus ikutin A. Saya suruh ke kiri harus ikutin kiri. Saya harus ke kanan, Ibu, Bapak harus ke. Saya suruh mundur, Bapak Ibu harus. Nggak boleh berbantah. Nggak boleh ya. Yang kedua nggak boleh marah. Iya kan? Pak Ibu, silakan Pak. Bapak Ibu, di sana tuh 40 hari bukan waktu yang pendek Pak, tapi terasa pendek Pak. Bukan waktu yang pendek, tapi terasa pendek. Bawaannya udah 40 hari, tapi yang di sana yang diuji adalah kesabaran. Bapak Ibu, di sini adem ayem aja nih Bapak Ibu, di suami istri adem ayem, ya kan Pak? Nggak pernah berantem Pak, ya kan? Sama tetangga nggak pernah berantem Pak. Di sana belum tentu Pak. Saya bimbing haji Pak, bentar-bentar itu suami istri berantem. Antara Sabtu itu kamar berantem Pak. Padahal kita nggak boleh berantem. Dan besok jangan gitu Bapak Ibu ya. Gitu kan? Karena memang di sana itu memang fisik. Kalau fisik langsung ke emosi. Makanya di sana itu pada saat sebelum ritual haji harus disimpan tenaganya. Saya bareng dengan mbah saya, mbah dari istri Pak. Saya bilang, Mbah, ini kan belum ritual haji nih, jangan terlalu, apalagi kita di masjid waktu itu, di masjid ke Haram kan sekitar 8 kilo Pak. Pakai apa tuh? Shuttle, namanya bis salawat Pak. Bis salawat. Beliau tiap hari 5 waktu sebelum ritual itu ke Haram terus Pak. Haram terus. Kita sudah sangat Mbah yang harus di save dulu apa tenaganya. Ya. Pada saat ritual umroh nggak apa-apa Bu. Pas pulang ke Indonesia langsung stroke Bu. Bahasa itu. Jadi pulang 1 hari langsung ke rumah sakit. Ya kan? Artinya kenapa? Artinya di sana tuh emang tenaga yang membutuhkan. Yang kedua ada orang Makassar sama kami kan. 2 orang Makassar Pak. Pada saat sebelum ritual haji Armuna Pak, sudah peringatkan kalau sesudah Armuna silakan ritual haji. Tapi kalau sebelumnya save dulu tenaga. Karena kan kami nanti di sana kan waktu di Makkah, saya kan bisa mantau ibu satu-satu, Bapak, ya kan? Apalagi Bapak Ibu udah hafal tuh daerah Makkah. Pasti udah sendiri dan tuh, ya kan? Gak perlu kami kan gitu ya. Nah itu seperti itu Pak. Saya bilang sama jamaah Makassar, boleh-boleh Pak, di save sebelum Armuna. Bapak Ibu pada saat Armuna itu memang tenaga yang dibutuhkan. Apalagi di Musdalifah. Di Musdalifah itu Pak, pertama antri bis dari Mina ke Musdalifah itu luar biasa, antriannya panjang, kan perlu tenaga. Itu jamaah dari Makassar 2 orang gede-gede, pas di Musdalifah Pak nggak bisa berdiri Pak, lemes. Besar. Ya kan jamaah dari Makassar ini. Ya kan Pak Agus, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya sudah lemes. Akhirnya kita nunggu beliau. Ya, Pak, harusnya kita balik lagi ke Mina. Ya Pak, itu Mina untuk kita lepas dulu. Akhirnya kita tunggu sampai beliau sehat lah bahasa
Tiap hari saya minum vitamin itu Garcia itu. Terus tiap hari untuk menjaga stamina. Apalagi kami sebagai pembimbing 24 jam. Ada aja itu Pak di jamaah. Apalagi insya Allah kita nih insya Allah satu rombongan yang ikut sekitar 40-an gitu ya. Sekarang udah 35 ya Bu ya. Insya Allah 40 alhamdulillah. Jadi kita satu rombongan dan satu bis. Dan kami pun juga nggak banyak-banyak juga Pak. Gitu kan untuk tahun ini. Gitu kan. Satu rombongan udah cukup lah. Gitu kan kita sama-sama di sana. Nah, itu ya Bu ya, Bapak Ibu nanti pada saat manasik kedua dan seterusnya boleh bertanya silakan. Tapi di sana tidak boleh bantah saya. Ya, Bapak Ibu ya, ingat ya, jangan bantah saya. Ya kan, saya suruh ke A, udah ke A, ke B, ke C, saya nggak boleh, udah jangan. Ya, Ibu ya. Kalau berbantah-bantah boleh di sini, di Bekasi dan di Kasmanasi. Ya kan, boleh Bapak Ibu bantah Pak Ali bantah saya pada saat manasik. Ya, tapi pada di sana Bapak Ibu nggak boleh bantah saya, harus menurut saya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu semuanya, kita melakukan namanya tarbiyah. Tidak semua KBH melakukan tarbiyah. Hanya KBH yang bermuhammadiyah yang tarbiyah. Karena Rasulullah melakukan tarbiyah. Jadi sebelum Rasulullah haji itu kan ya di Arafah beliau nginep dulu sehari. Nah, kita nginep sehari tanggal 8 ya. Kita sudah ya di Mina tanggal 8 itu. Biasanya tanggal 7 malam dan 8 kalau di Islam itu maghrib itu udah masuk waktu Pak. Kita maghrib di sana. Ba'da maghrib kita ke Mina, terus itu kan nanti tanggal 9 pagi ya Pak. Ba'da subuh kita jam 6 lah kita langsung sudah menuju ke Arafah. Jadi gitu nanti kita terus Rasulullah. Baju pakaiannya nanti ada. Jadi orang-orang belum datang ke Mina kita udah datang ke Mina Bapak. Orang-orang belum datang ke Mina kita udah datang ke Mina. Pakaian semuanya udah ada taruh di situ. Nah seperti itu perbedaan kami dengan yang lain, ya kan? Nanti selebihnya bagaimana kita di sana, Bapak Ibu nanti kita akan diskusikan, kita akan bicarakan, gitu kan ya di sana. Pokoknya nanti di sana seperti keluarga, gitu kan? Bahkan saya waktu itu bagus kita kalau dari apa itu makan itu kan kita 3 kali sehari. Jadi gini, makan 3 kali sehari itu disupport sama panitia di sana, gitu kan, muasasah di sana. Nah, itu kan makanannya gitu aja Pak. Ya Bu ya. Pak, bagaimana kalau kita masak bareng-bareng? Ya apa, silakan. Itu Bu, saya selama di Mekah itu sering tuh ibu masak bareng, makan bareng gitu bareng gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bikin enak saja, bikin enjoy saja ya. Bapak bikin suasana, bikin pikiran, bikin hati senang. Udah, itu aja. Masalah teori, materi itu mah bisa dipelajari, ya kan? Bisa nggak bisa dibaca, nggak bisa ya udah. Bahasanya gitu Pak, gitu kan. Nah tapi kalau hati, pikiran, fisik, tenaga kan kita harus siapkan itu. Karena suatu saat Pak jamaah itu ada suatu jamaah di sini sehat Bu, Pak sehat Pak, luar biasa di sini sehat. 2 hari kita waktu itu tahun
ustazahnya. Jadi ini pertemuan pertama Bu Ustazah, perkenalan. Nanti teman-teman akan memperkenalkan diri, ya kan? Karena 40 hari bukan hal yang sedikit. Jadi kalau sudah kenal kan enak nanti di sana ya Bu ya. Gitu. Tapi saya akan memberikan ini dulu, pemahaman dulu bagaimana nanti ada di sana. Jadi Bapak Ibu semuanya, kesehatan apa? Bentar saya kesehatan Pak. Itu penting Pak. Ini pertama sudah. Karena 99% adalah kesehatan. 99% kesehatan. Jadi itu. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini adalah pertama jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali, perkenalan. Yang kedua kita saling kenal. Yang ketiga nanti kita seperti apa di sana, gitu ya. Lalu yang keempat bagaimana nanti kita di sana, ya. Pokoknya komandonya ada di saya, dulu ya. Ibu bapak nggak boleh protes sama saya di sana. Protesnya di sini. Pada saat makasih protes di sini boleh. Di sana ngikutin saya. Saya suruh bahakan kebeng kecil gitu ya. Iya. Karena ada yang berantem tuh di sana tuh. Iya kan? Ya Allah. Padahal kita nggak boleh gitu. Ya, gitu ya. Dan saya kira itu Ibu ya kan. Selanjutnya tadi sudah sampaikan bahwa kita melakukan kajian, gitu ya. Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Selanjutnya adalah lebih enak kita kenalan ya Pak, Bapak Ibu ya. Nanti di sana jadi satu keluarga. Jadi satu keluarga. Selanjutnya nggak boleh berantem Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, maaf ini saya sampaikan sekali lagi Pak. Saya membimbing haji itu Pak, bentar-bentar misahin orang berantem. Yang berantem kan gitu. Jadi sudah nggak boleh berantem tetap saja. Karena pertama fisik Pak Ibu, karena fisik sudah drop pasti masuk ke emosi. Ya Pak ya. Itu makanya tenaga pikiran harus dijaga. Baik, lebih baik kita kenalan ya Pak. Kenalan dulu nanti di sana biar enak nih. Biar nyuruh krokan enak Pak. Ibu ya Bu ya. Biar nyuruh krokannya enak. Bener gitu. Di sana mendaftar krokan dah. Betul deh. Gitu kan. Baik, saya kira itu Pak Ali. Nanti kita kenalkan Pak Ali satu ya untuk teman-teman semuanya yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu calon diplomat, perkenalan sekilas tentang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Ini mungkin perlu kita pahami juga kalau dulu itu hanya KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji saja. Nah, sekarang kebijakan pemerintah dari KBIHU. Jadi kelompok bimbingan ibadah haji itu juga boleh memberangkatkan umroh setelah nanti pulang haji atau sebelum haji, ya, bisa dengan travelnya sendiri atau bekerja sama dengan travel yang pasti dan resmi. Nah, ada yang menawarkan yang murah-murah tapi di sana jauh sekali hotel yang pengorokannya. Kita disebut namanya kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kemudian disebut namanya kita Anamirah. Anamirah itu ada yang tahu tempat apa atau nama apa ini? Ya, masjid. Betul Pak. Masjid di mana? Betul, di wilayah Arafah. Kalau ada hadiah dikasih hadiah nih ya, haji ini. Jadi Anamirah itu satu nama satu masjid
Lihatinlah foto anaknya yang sudah usia nikah 20-an ke atas. Kan kalau orang tua punya anak gadis umur 20 lebih belum ada yang lamar, itu sudah khawatir saja ya. Diperlihatkanlah kepada temannya ya, sama-sama bapak-bapak, diperlihatkanlah foto anaknya itu. Tiba-tiba lah, ini mah pas buat anak saya nih, gitu kan. Alhamdulillah jadi sekarang sudah punya anak 3 ya. Baik bapaknya ataupun besannya ataupun anaknya itu jadi ahli masjid. Ini apalagi nanti An-Namirah ya. Tentu beda dengan Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi. Kemudian Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Kita, maaf saya mereview ulang saja ya. Muhammadiyah itu adalah nama organisasi ya, Islam di Indonesia ya. Boleh mungkin yang terbesar nomor 1, boleh mungkin nomor 2. Ini tergantung klaimnya ya kan? Sama-sama lagi klaim nomor 1 dan nomor 3 ini. Mudah-mudahan jagoan Pak Agus nomor 3 menang ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya sarankan Bapak Ibu, kalaupun nanti berbeda pilihan, sama dengan saya beda, tapi biasa saja kita berkawan, tidak bisa diberhentikan juga oleh sekretaris KBU, tidak juga gitu kan. Nah, ini sama Bu ya, kita pun mungkin Bapak Ibu di rumah beda pilihan, wajar, tapi tetap kita jaga kekeluargaan kita. Nah, Muhammadiyah itu yang disebut Muhammadiyah karena kita berupaya ibadah kita, sholat kita, keluarga kita, ngaji kita, bahkan haji umroh kita itu ya sama mengikuti tuntunan Nabi, bukan ketik lain tidak ngikutin. Cuma kadang-kadang yang lain suka ada tambahannya yang bikin capek ya kan? Contoh begini, ketika haji itu kita datang di Mekah, kan mungkin mau haji itu masih waktunya 1 minggu ya. Masih bahkan yang nunggu sampai masih 2 minggu kalau yang gelombang pertama ya, kalau gelombang pertama itu kedatangannya di Saudi itu ke Madinah dulu ya. Jadi di Madinah 8 hari, baru kemudian selesai 8 hari baru ke Mekah. Silakan Pak Ibu. Ada? Silakan. Nah, silakan Bu. Itu gelombang pertama. Adapun gelombang kedua, kedatangannya di Saudi Arabia itu langsung kita ke Mekah. Nah, maka siapapun yang datang di Mekah, baik dari Madinah tadi ataupun langsung ke Mekah lewat Jeddah, dia datang di Mekah harus ya berpakaian ihram. Siapapun, mau sekarang mau nanti sampai hari kiamat datang di Mekah, kalau dia mau ibadah harus pakai ihram ya. Bahkan para pekerja pun kerja di Masjidil Haram itu mempergunakan kesempatannya ya, datang di Saudi sebelum bekerja dia umroh dulu pakai ihram gitu kan. Nah, kita biasanya Muhammadiyah An-Namirah ini mempergunakan kelompok kloternya atau kelompok terbang. Itu satu pesawat kurang lebih 450 orang, biasanya kita gelombang kedua. Jadi datangnya ke Saudi langsung ke Mekah, bandaranya di Jeddah. Dari Jeddah kemudian 1 jam kurang lebih ke Mekah. Nah, itu biasanya kebanyakan jamaah Indonesia saya perhatikan itu dengan bangganya sebelum haji ya udah mengabarkan saya sudah 10 kali umroh. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak begitu? Jadi pas ketika haji nanti dia udah kecapean, bahkan sakit nggak bisa jalan. Kita sih gampang saja. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya adalah bagaimana Nabi mencontohkan. Jadi Nabi itu ya mencontohkan kalau kita sekali perjalanan ke Mekah itu ya 1 kali umrohnya
umroh. Nah, maka kita perhatikan kesehatan kita. Ya, maksudnya waktu umroh itu sepanjang waktu, kapan saja. Ya, nggak ada umroh itu ketika ketika sholat Jumat, ketika sholat pada waktu sholatnya ya. Kalau sebelumnya udah pada umroh, pada tawaf sa'i gitu ya. Atau ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan ketika sholatnya habis sholat ada umroh lagi. Nah, kita banyak mendapatkan jamaah haji Indonesia itu sebelum melaksanakan haji, padahal sudah umroh wajib pertama kali, ya, menunggu pelaksanaan haji dia sudah bolak-balik melaksanakan umroh. Ini yang yang tidak kita anjurkan di KBH kita itu. Lebih baik kita memperbanyak tawaf sunnah di Masjidil Haram. Karena perjalanan kita keluar itu kan memakan waktu ya bolak-balik 2 jam. Daripada bolak-balik 2 jam keluar, dengan kita ke Masjidil Haram tawaf sunnah, melihat Ka'bah begitu anggunnya, begitu cantiknya, begitu megahnya, begitu besarnya keagungan Allah. Nah, jadi kami menganjurkan, walaupun nanti Bapak Ibu pelaksanaan di sana mendapatkan jamaah dari mana, saya sudah umroh 10 kali, padahal hajinya belum. Ya, jadi biasanya kami itu umroh wajib 5 kali, baru nanti kalau kesepakatan kita menambah umroh sunnah paling cukup 1 kali misalnya. Lebih bagus ya, setelah haji, ya setelah haji. Nah, karena apa? Memang seperti itu turunannya. Jadi daripada ambil mikot bolak-balik keluar ke Tanjung ke Jirona, lebih baik dipakai untuk tawaf sunnah. Ini gambarannya. Maka Muhammadiyah itu dinamakan kita merupakan menjadi umat Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya dalam segala sendi kehidupan, termasuk apalagi dalam haji yang kita laksanakan. Sampai Nabi itu mengkhususkan betul tentang haji ini. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku contoh manasiknya, bukan dari yang lain, bukan tambah-tambahin. Sama ketika Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat sebagaimana kamu melihat bagaimana aku sholat. Pernah melihat nggak Bapak Ibu Nabi sholat? Nggak pernah. Pernah melihat Nabi haji? Nggak pernah. Dari mana kita tahunya? Dari guru-guru, dari kitab yang mengajarkan kepada kita dengan benar, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Inilah yang diinginkan dari bimbingan kita di An-Namirah Muhammadiyah ini. Baik, untuk memanaskan suasana ini, Bapak Ibu takut ngantuk, saya pun berupaya untuk tampil kelihatan semangat, gitu kan? Ya, dari pagi kita belum pulang, seperti biasa. Kita coba talbiyah dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebentar saya tambahkan sebelum nanti perkenalan. Ini nanti Bapak Ibu mendengarkan kalimat talbiyah ini nanti macam-macam, ya. Dan kita nanti maunya ikut-ikutan. Bagus, Ustaz, itu jamaah sana ada lagunya. Baik Allahumma
Bapak Ibu bisa apa? Bisa apa namanya itu? Ketika perjalanan bisa ngantuk, bisa tidur karena capek. Apalagi talbiyahnya nyanyi seperti itu. Kata Nabi, itu talbiyah itu diucapkan oleh bapak-bapak dengan keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Nah, ini ibu-ibunya ngikutin secara lirik, gitu kan? Jadi jangan nanti ikut-ikutan ya rombongan yang lain yang seperti itu. Kita menjaga ya, menjaga, apalagi nanti apa namanya, pernah jadi viral itu Pancasila dan lain sebagainya. Nah, sama kita haji umroh sudah jelas ada tuntunannya. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku dengar, aku sambut, aku penuhi panggilanmu. Emang kapan Bapak Ibu dipanggil Allah untuk haji? Pernah Bu dipanggilnya kapan? Pernah Bu? Merasa dipanggil nggak? Kapan? Ya Bu, kapan? Sudah 3000 tahun yang lalu Allah panggil. Sejak Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa azim bin nasi bil haji itu. Ya kan Nabi Ibrahim waktu itu baru ada istrinya, anaknya Ismail, diperintahkan oleh Allah di Mekah, di padang pasir, digundukan batu di samping Ka'bah Baitullah, disuruh manggil manusia. Nabi Ibrahim nggak percaya, manggil siapa Allah? Nggak ada manusia di sini, tugasmu hanya manggil. Maka panggilan itu sampai kepada umat manusia, bahkan sampai kepada kita sekarang setelah 3000 tahun yang lalu. Umat Islam pasti merasa dia dipanggil untuk berhaji, untuk umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, engkau yang tidak ada sekutu apapun bagimu. Dan seterusnya ya, maka harus dipahami betul kalimat talbiyah ini. Nah, selanjutnya itu mengenai talbiyah. Maka jangan dilakukan ya, biasa saja. Nah, mengucapkan talbiyah ini kapan? Mengucapkan talbiyah ini itu ketika kita pakai ihram, nama berangkat umrah nih. Nanti misalkan langsung ke Jeddah, nanti di pesawat dipimpin labbaik Allahumma umrah atau umrotan. Sejak dari situlah kita membaca talbiyah sampai nanti di depan Masjidil Haram, pintu Masjidil Haram, baru berhenti kita mengucapkan talbiyah. Berarti talbiyah untuk umroh. Nah, selesai. Nah, nanti ketika mau haji kita mengucap talbiyah lagi. Nah, mikot haji itu nanti kita mikotnya atau mengambil niat untuk ihram itu di hotel kita, di pemondokan kita. Labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, disitulah kita mulai lagi membaca talbiyah. Sampai kapan talbiyahnya? Sampai nanti melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu yang kita baca adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini kita lagi motong kambing, motong sapi. Nah, itu mengenai talbiyah. Ini akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, perlu kami kenalkan berikutnya. Ini alhamdulillah para pembimbing di KBIH An-Namirah ini itu apa namanya sudah bersertifikasi halal. Nah, jadi sekarang itu Bu, kita menjadi pembimbing itu kita ada nggak sertifikatnya, gitu kan? Nah, untuk belajar menjadi pembimbing itu kita mondok gak boleh pulang 9 hari 9 malam. Ya, jam 8 sampai jam 10 khusus ilmu untuk pembimbing. Ya, maka nanti pembimbing itu kita pendekatan dengan jamaah harus sabar. Ya, kalau ada jamaahnya yang
atau nenek. Kan beda kan? Nenek dengan nenek beda loh. Iya kan? Ada kemarin saya umroh, padahal mohon maaf sudah umur 70 tahun. Saya panggil nenek nggak mau. Panggilnya bude, alhamdulillah bude gitu ya. Jadi nanti ada kasus begini, jamaah yang muda itu semangat berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi ya. Sementara yang sepuh ditinggal ya, nggak tahu kenapa mau berangkat sendiri apa gimana kan ya, nggak peduli gitu kan, mengiranya ibadah itu hanya berangkat ke masjid saja, hanya sholat jamaah di masjid saja, termasuk kita barengin ibu yang sepuh yang senior berangkat ke masjid bareng, itu pun ibadah ya. Kira-kira kalau ibu ya satu kamar berempat ya, yang yang dua itu mudaan, yang duanya itu sepuhan, yang dua ditinggalin terus, apalagi dibilangnya di sini aja ya, jangan ke masjid, nanti ketinggalan. Kira-kira gimana Bu? Enak dibilang begitu? Jangan. Maka kita harus mengaji diri sendiri dan juga kepada orang. Yang bagus adalah ayo Bu, kita siap-siap berangkat bareng. Saya bareng nih. Ibu bagaikan ibu saya di sini. Ya, gandeng bareng berangkat pulang ke masjid. Itu kalau nggak seperti itu, ibunya nanti sakit hati. Ya, mengadu ke saya, akhirnya apa? Ya, berantem di kamarnya. Yang muda itu disalahin, dimarahin, nangis. Ya, merasa yang marahin sudah senior, marahin yang junior. Pernah terjadi seperti itu. Maka ini perlu betul-betul sebelum berangkat itu ibu kenali betul teman-temannya. Ya, jika mungkin ada yang pejabat di sini yang pernah jadi mungkin bupati, pernah jadi menteri, pernah jadi wali kota, gitu kan, pernah jadi pengusaha ataupun pengusaha. Ya, di sini kita jadi temu Allah sama semuanya. Kadang-kadang kalau masalah ibadah itu enggak no problem. Ya, masalah ibadah itu no problem, manasik atau gimana wukuf enggak ada masalah. Yang sering terjadi masalah itu tadi tidak bisa kita menahan ego. Termasuk antara suami dan istri ya Allah. Di Indonesia sebelum berangkat kelihatannya ya, jalan kemana berdua dan sebagainya. Kok di sana? Kok bisa minta cerai? Ini terjadi Bu, Allah saya katakan terjadi dengan jamaah kami. Ya, di saat minta cerai, istri pada suami minta cerai, bayangkan. Oh jadi ternyata di sana itu godaan setannya lebih berat lagi. Digoda suami istri itu. Ya, gara-gara apa? Kecil gara-garanya suaminya menolong teman jamaahnya yang lain ngangkat tasnya karena berat, ditolong. Kayak istrinya cemburu terus utak-atik terus. Perempuan kan ahli sejarah ya. Ya Bu ya, ahli sejarah. Ya, salahnya kecil dulu waktu berapa tahun lalu, 10 tahun lalu, sekarang pun masih teringat. Dia mau ya. Nah, jadi ini Bu, kita harus mengenali betul semua jamaah kita, mungkin keluarganya, mungkin ya, oh ibu ini kesenangannya ini dan sebagainya, kita kenal betul ya. Karena kalau kita manasikan mungkin hanya berapa hari kita, berapa jam kita ketemu. Nah, nanti di sana 40 hari kita jadi hafal. Ya. Oh sifatnya Pak Agus ternyata penyabar ya. Ya tungguin itu yang terlambat mau ziarah bis, jamaah yang lain sudah mana sih kok lama banget gitu kan. Ini hati-hati ya, mau ziarah di Mekah, di Madinah, kan di Mekah itu ada ziarah, kita ke Arafah, Mina, Muzdalifah pakai bis sebelum berhaji itu. Nah, ada jamaah 1-2 yang mungkin gerakannya lambat gitu kan ya, ditunggu sampai berjam-jam, datang santai saja, nggak punya salah rasa
itu harus bersabar. Tapi jangan karena harus bersabar begini kemudian ibu santai-santai. Kalau tahu jadwalnya, oh ya harus tepat waktu. Kasihan daripada kita ditunggu, mendingan kita menunggu. Ini pun sering terjadi gara-gara jidal karena begini, nunggu bis. Nunggu bis. Maka dalam kesempatan manasik nanti pertemuan, kita pahami teman-teman kita, jadikan saudara-saudara kita satu rombongan, ya. Nanti semua kita akan paham karakter sifat teman kita, karena kita di sana selama 40 hari. 40 hari ya. Apalagi ketika di Mina itu kan, pijit-pijitan, ya, kerok-kerokan gitu. Dari sini bawa itunya, bawa minyak minyak telon ya. Bawa buat ngereknya itu ya. Jadi di Mina itu kita nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan apa-apa. Kegiatannya hanya sholat, ya. Sholatnya itu pun di kosor, ya. Adapun di Arafah di kosor dan di jamak. Kalau di Mina di kosor saja, ya. Sholat, makan, kumpul-kumpul, cerita-cerita, ada tausiah nanti Pak Agus biasanya misalkan ya. Baru waktunya jumroh kita berangkat ke tempat jumroh. Selebihnya adalah cerita-cerita, ya. Ada yang pengalamannya dulu begini-begini dan sebagainya. Maka itulah kesempatan kita untuk lebih akrab lagi. Baik, selanjutnya saya mengenalkan diri tadi. Nama saya Pak Ali Rahman Latif. Dulu saya mondok di Gontor, selesai di sana tahun 94, kemudian selesai pengabdian di sana 98, selesai kuliah di sana juga, kemudian S1 itu di Gontor juga, S2 di Bekasi, sekarang sedang S3, ya. Tafsir dan hadis karena bidangnya agama, jadi itu biar matching dengan umroh. Kalau pengalaman haji, alhamdulillah kami sudah membimbing haji beberapa kali. Adapun umroh mungkin hampir setiap tahun kami berangkat umroh, itu minimal 2 atau 3 kali. Mulai haji dari tahun 2006 sampai sekarang umroh pun nggak pernah bayar. Sampai berangkat haji pun, Ustaz, saya berangkat haji sama istri nggak bayar, dibayarin orang tua. Ya kan? Saya pikir kenapa begini? Oh ternyata mungkin di antara doa orang tua, doa guru, dan kerjaan saya ngurus masjid, ya. Azan, imam, ceramah, sekarang ngurus marbot, gitu kan. Alhamdulillah diberikan amanat untuk sama-sama kita berjuang membantu PDN Muhammadiyah, membantu kepengurusan KBU An-Namirah Muhammadiyah. Selanjutnya Pak Agus sudah kenal, beliau Pak Hasbi, beliau Pak Sutiono, para senior kami di KBU Muhammadiyah. Beliau Ustazah Nur Fadliah, Doktor Ustazah senior, jadi yang sudah sertifikat pembimbing ini. Kebetulan saya Pak Agus dan Ibu Ustazah, nanti beliau nyusul ya. Pak Sriono, sekretaris PDM, itu di Muhammadiyah itu sudah ada 4. Kalau yang lain-lain itu mungkin 1 atau 2 walaupun ya. Ini sudah alhamdulillah. Artinya apa? Kami harus menyampaikan ini supaya Bapak Ibu ada kepercayaan, ya. Walaupun nggak ditanya, ya kami ngaku saja. Ya, kami sudah mengikuti pelatihan pembimbing haji umroh dengan segala bidang ilmu yang dipelajari. Selanjutnya mungkin pada Pak Haji, silakan untuk memperkenalkan diri, namanya, tinggalnya di mana, ya. Kenapa gabung dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para pengurus Muhammadiyah dan ibu pengurus juga dan teman-teman jamaah haji ini, alhamdulillah di ini terus satu-satu ya. Ini Direkam. saya mengenalkan diri bahwa saya Muhammad Wahyudi
kakaknya beliau itu Pak Haji Abdullah dulu teman kami ngurus masjid. Sekarang ketemu sama adiknya, alhamdulillah Allah. Silakan Pak berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus, yang terhormat juga Bu Dr. Berlian dan bapak-bapak yang lain dan jamaah sekalian, tentu saya hormati. Alhamdulillah, nama saya Agus Setiawan dan kebetulan tidak tapi beliau sudah dokter, saya masih di bawah satu tingkat. Saya bersama istri saya dan secara tidak sengaja juga Bu Dr. Nurbagai kawan cukup lama juga. Cuma sudah lama baru ditemukan ternyata di sini. Alhamdulillah. Ya insya Allah kalau tempat tinggal saya di Wisma Jaya, kalau di Baitus Salam saya tahu Pak di Jerawat. Dulu saya tinggal juga di Jerawat. Tapi alhamdulillah akhir saya pindah di Wisma Jaya di Kusuma Utara. Ya, Wisma Utara kedua. Nah itu demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita nanti sama-sama diberi sehat dan tentu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa sedikit memperkenalkan diri. Saya Sahnia dipanggilnya. Saya salah satu pengurus KBSU Salsabila Rahmadina yang berada di Rawalumbu. Kebenaran Ibu Siti Romlah ini kemarin itu dititip ke KBH saya oleh Pak Santoso. Kebenaran qadarullah pada tahun ini mungkin jamaah yang sudah terdaftar di saya tiba-tiba tidak lagi datang ke saya. Nah, si ibu ini juga tadinya mau ke Salsabila karena ada 4 orang yang gabung ke saya, tapi ternyata kan tidak bergabung lagi. Nah, untuk ibu ini biar bisa lanjut terus manasik, kalau 1 orang kan tidak mungkin ya Pak, kita mengajarkan manasik itu. Nah, saya berdiskusilah dengan Pak Agus. Pak Agus, bagaimana nanti kalau jamaah ini digabungkan ke Anamiro? Saya bilang, karena biar bagaimanapun kita searah sejalan, terutama di Tawiyah. Saya bilang gitu. Selama ini juga sebelum Pak Agus jadi ketua, kita itu suka bergabung di perkotaran dengan pengurus yang lama. Karena apa ya? Karena mungkin jamaah kita itu tidak banyak, tidak ada satu rombongan, jadi suka digabungkan. Kebenaran hari ini jamaah yang 1 orang dari Salsabila ini titipan dari Pak Santoso, ya harus saya layanin, saya apa yang dia perlukan untuk keberangkatan haji ini. Jadi saya minta ke Pak Agus kemarin untuk bergabung. Alhamdulillah Pak Agus mau menerima. Yang penting kita Pak di dalam pelaksanaan haji nanti di sana tidak bentrok gitu aja. Jadi di sini kita diskusikan dulu visi kita untuk di sana. Pak Agusnya setuju, ya udah saya mau bergabung gitu loh Pak. Nah, demikianlah sedikit ringkas cerita dari saya tentang kenapa saya bergabungnya ke Anamiro ini. Jadi jamaah KBH ini hanya 1 orang tahun ini. Jadi mau nggak mau saya bergabunglah ke Anamiro. Semoga nanti Bapak Ibu ya tolong ibu ini nanti dirangkul, dijadikan saudara, dijadikan teman, jangan dikarenakan dia nanti atas nama Salsabila, oh ini bukan jamaah Anamiro gitu loh. Karena di sana nanti kita semua kan satu ya Bu ya, saudara seiman. Jadi kebetulan ibu ini juga kan udah umur 75 ya Bu ya. Ya, tolong nanti ditemenin di sana, diajak gitu ya, jangan dikucilkan gitu loh Bu. Ya udah, terima kasih atas kebijakan Bapak Ibu nanti menerima jamaah Ibu Siti Romlah untuk bergabung di Anamiro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Sri Purwani, tinggal di Wisma Jaya, sekitaran di Masjid Baitus Salam. Gak jauh, cuma belakang masjid. Nah, suami saya termasuk jamaah Baitus Salam yang insya Allah 5 waktu ke masjid, walaupun fisiknya
dengan Ibu Winjina tuh yang pakai putih. Ya. Saya berdiri dan mengenalkan Bapak di sini. Tapi saya sudah pensiun. Ibu ini belum pensiun Pak, belum pensiun. Tapi kita akan sebelum. Tapi yang paling muda ini Pak, Ibu ini yang sebelumnya. Kebetulan saya senang banget pas diterima pas dipanggil haji itu, kebetulan kita sama-sama bertiga dan kita juga mengenal Anamiro ini dari rekan saya juga yang berangkat, lalu Anamiro 2 orang, jadi kami bertiga juga senang gitu kan bisa sama-sama gitu ya. Terima kasih. Alamat saya di Mopa ya, alamatnya belum ya Pak ya. Alamat saya di Pondok Pekayang Indah ya, Pondok Pekayang Indah. Dan saya sekarang posisi sudah pensiun, tolong dibantu karena saya sudah tua ya Pak ya. Tua sudah pensiun, ini adik-adik saya belum pensiun gitu ya. Terima kasih, segitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tahu kemarin. Gak apa-apa. Iya. Nah. Namanya siapa?
berkunjung Allah ketemu dengan bapak-bapak ini, Pak Agus, Ali, dan sebagainya. Umur saya mungkin paling muda dari beliau-beliau ini. 27 umur saya, Pak. Istri saya 3. Maaf, Pak. Istri saya 3. Ibu-ibu ada yang ini nanti nih, bukan 3. Ada yang baper. Anak saya 7. Itu dari yang si pertama. Yang kedua nggak bisa kita jelaskan karena banyak sekali, Pak. Istri saya yang kedua namanya Anamide. Munawaroh. Itu dari tahun udah lama, Pak, ya. Kemudian istri yang ketiga ini namanya Fatimah, masih muda, dan nikah tahun 17. 2017. Ya. Anaknya nggak bisa dihitung, Pak. Istri kedua dan ketiga itu nggak bisa dihitung. Dan saya punya 70 orang, Pak, yang istri kedua. Yatim semua ini, yatim piatu. 60 orang. Maka dengan rahmat Allah kita dipertemukan di tempat ini, mudah-mudahan paham betul Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad, sehingga tadi dibimbing oleh haji ini adalah haji yang dibimbing oleh sunnah, mengikuti sunnah. Ya, sebelumnya ada ayat ya, ada ayat yang kita sampaikan, nanti tafsirnya dengan Pak Ali. Ayat ini ada kaitannya semua dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ali dan Pak Agus. Pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nanti tafsirnya sama. Terus ini kita artinya sedikit. Kasih sayang Allah. Jadi bersegeralah mohon ampunan Allah untuk mengharapkan surga yang sulasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, termasuk kita semua yang akan disediakan surga oleh Allah. Ayat yang bawahnya alladzina yunfiquna bisarra ibadar wal kadhiminal ghaib. Tadi bilang Pak Agus, Pak Ali, wal afina anin nas, wa afina minnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi siapa orang yang disediakan surga oleh Allah itu? Pertama adalah alladzina yunfiquna bisarra ibadar, menginfakkan hartanya pada saat lapang maupun sempit, Ali ya. Kemudian menahan amarah pada saat kita lagi marah. Bapak kita, jadi mungkin baik di sini maupun di sana. Jadi menahan amarah kita pada saat kita ingin marah. Wa afina aninnas, penting. Memaafkan kesalahan orang lain. Tadi kan dijelaskan semua oleh Pak Agus maupun Pak Ali. Jadi di sana, baik di sini, di sana itu dilatih dari sini. Memaafkan kesalahan orang lain itu seperti bimbingan kasih sayang kepada saudara-saudara kita serombongan di sana. Maka Allah yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka pada orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan perkenalkan saya, nama saya Sutiono, umur saya 27, istri saya 3, ya. Dengan anak saya begitu banyak. Karena istri kedua namanya itu Siti Munawaroh, nama masjid. Yang ketiga Az-Zahra, juga nama masjid. Jadi beliau pun adalah ahli masjid. Itu Bu. Karena kami ini semua adalah para suami sayang istri, PSSI. Setuju Bu? Setuju, insyaallah. Kemudian alhamdulillah sekarang diamanati oleh kawan-kawan memimpin cabang Kasih Utara atau Muhammad
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah dan kalimah basyiril mu'minin dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih. Mungkin terakhir saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjang Bu. Karena orang tua barangkali dan saya asli dari Garut. Nama saya Aas Hasbi Asyidik. Konon katanya nama Asyidik karena waktu itu ayah saya sedang mengkaji buku Profesor Dr. T.M. Hasbi Asyidik mengenai fikih ya. Asyidik yang dari Aceh. Alhamdulillah kadarullah saya dibesarkan oleh orang tua saya di Garut dari sejak SD sampai dengan SMA semuanya di Muhammadiyah Garut. Dan remaja pun saya aktif di Muhammadiyah Garut. Kadarullah saya urbanisasi ke kota Jakarta, dapat orang Jakarta Betawi di Gang Kancil, Jakarta Barat, dan saya pun menjadi pengurus Muhammadiyah cabang kota dan cabang Kramat, dan saya berpendidikan di Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta yang waktu itu kuliahnya di Kramat, dan saya pun aktif di Kramat Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Kadarullah 2003 saya kembali lagi ke Jawa Barat, tinggal di Bekasi 2003, dan saya menjadi pengurus Muhammadiyah Rawalumbu dari 2003 alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan tahun sekarang saya diamanati untuk membesarkan KBIHU An-Namiroh beserta Bapak Agus, Bapak Ali, Bapak Setiona, Ibu Hazan Nur Diati. Jadi memang lingkup saya dari dulu di Muhammadiyah. Keseharian memang karena sudah pensiun dari, tidak ada pensiun sebenarnya karena saya bergerak swasta yang sekarang pengabdiannya sesuai dengan ilmu saya, yang mungkin hanya dengan yang lain, hanya dari masjid ke masjid, ada ceramah-ceramah itu saja. Terima kasih dan selamat ketemu Ibu sampai Ibu Warsini kan, karena pada saat itu Ibu Warsini doa saya karena kebetulan lagi di Jakarta disampaikan ke Mas Oman, alhamdulillah bisa berwajah sekarang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah kenal semuanya, saling mengenal. Nanti ya betul, tadi dilewatkan sambil menunggu perkenalan Ustazah Dr. Falia, itu dipersilakan untuk menikmati kotak coklat yang mudah-mudahan ada isinya. Iya. Silakan Bu ya. Ya, silakan ibu-ibu cuma air dan barangkali sebuah sepotong roti ya Bu ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita mengenal ibu sekalian. Untuk selanjutnya barangkali saya akan membersamai ibu terus gitu ya Bu ya. Di An-Namiroh itu saya salah seorang pengurus, Ibu Nur Fadiyah, kemudian diamanati bendahara oleh Pak Agus ini. Jadi apa-apa kalau kebendaharaan nanti urusannya ke saya, kira-kira gitu ya Bu ya. Kebetulan saya dulunya sekolah di sini Bu, PGA sama dengan Bapak ya Pak ya, pendidikan guru agama di Muhammadiyah sini. Zaman dulu Bu, 74 sampai 80. Nama PGA saya ke IKIP Jakarta, akhirnya jadi baru mengajar sama Pak Agus nih, Pak Agus Setiawan. Iya, di SMA IKIP 5. Pas kemarin Pak Agus kesini ketemu lagi. Ya, itulah barangkali saya ya Pak Ibu ya, yang terus saja
tugas mendampingi ibu-ibu lansia. Kemarin lansia ya udah ya, kemarin lansia. Jadi nanti bisa saling ini berbagi tip tentang. Barangkali itu saja dari saya, ibu bapak sekalian ya. Saya yang sering itu ke kantor Alhamdulillah. Jadi kalau ibu datang kadang-kadang saya ada di sana. Walaupun tidak ada. Itu saja. Ya, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya usah ada yang udah dikenalin. Baik, alhamdulillah kita sudah kenal semuanya. Insyaallah yang belum hadir, nanti berikutnya kita mohon untuk perkenalan juga. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan mulai manasik, dan untuk jadwal insyaallah mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini segera kita rilis di grup gitu ya. Selanjutnya mungkin kalimat informasi terakhir dari Pak Agus, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah manasik kali ini yang pertama tadi kita perkenalan ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Yang penting ada chemistry ada, kita satu keluarga. Nanti di sana juga kita satu keluarga, satu tangan